Muhammadiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali jumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab zakat, kitabuz zakah. Hadis yang kita bahas baru hadis yang pertama, yaitu diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman mengajarkan Islam. Salah satunya adalah memberitahukan kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan zakat dari harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Salah satu di antara faedah hadis ini adalah itlaqus shadaqah ala zakah khilafan lil urf, mengatakan sedekah kepada zakat. Jadi yang dimaksud sedekah di dalam hadis ini adalah zakat, juga sesuai dengan ayat yang terdapat dalam At-Taubah 60, innamas shadaqatu, hanyalah sedekah itu lil fuqara wal masakin, dan sampai akhir ayat itu. Innamas shadaqah maknanya adalah zakat, hanyalah zakat itu untuk para fakir, para miskin. Demikian juga firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat, dan ini semua menunjukkan zakat itu wajib dalam hal harta. Karena Rasul SAW menyatakan, innallaha iftaradha alaihim shadaqatan fi amwalihim. Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di zakat fi amwalihim, dalam hal harta. Jadi kewajiban zakat bukan berkaitan dengan orangnya, tapi berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi untuk memahami pembahasan yang berikutnya. Apakah pembahasan berikutnya ini? Yaitu bagaimana bila orang memiliki hutang, tapi dia memiliki harta yang sudah wajib dizakati, tapi dia pun memiliki hutang sejumlah harta yang dimilikinya. Dia punya uang 100 juta. Sudah sampai nisab apa belum? Sudah. Tapi dia juga punya hutang 100 juta. Apakah hutang ini menghalangi wajibnya zakat bagi orang tersebut? Masalah ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau seseorang memiliki harta yang banyak yang sudah wajib dizakati, tapi pada waktu yang bersamaan dia memiliki hutang besar, bahkan hutangnya sebanyak harta yang dimiliki.
hartanya umpamanya 100 juta, kemudian dia juga punya hutang 100 juta. Apakah dia wajib zakat ataukah tidak? Masalah ini diterangkan oleh para ulama. Para ulama terbagi kepada 3 kelompok pendapat. Pendapat pertama dipegang oleh mazhab Hanabilah dan qaul qadim dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat pertama menyatakan annahu la zakata liman alaihi dainun yunqasun nisab sawa'un kanatiz zakah wajibatan fi amwalil zahirah atau fi amwalin batinah. Pertama, pendapat pertama adalah tidak wajib zakat bagi orang yang punya hutang yang hutangnya mengurangi nisab harta yang wajib dizakati, baik zakat yang wajib itu tentang harta yang zahir ataupun harta yang batin, harta yang nampak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Jadi ada 2 jenis harta, harta zahir dan harta batin. Adapun harta zahir, kata Syekh Al-Utsaimin, al-amwalu zahirah hiya allati tudharu wa la tuhazu fis sanadiq. Adalah harta yang nampak, yang kelihatan oleh banyak orang, yang tidak mungkin disembunyikan. Orang-orang semua tahu. Contohnya umpamanya binatang ternak, atau umpamanya pertanian. Dia punya sawah yang lega apa? Luas. Orang-orang semua tahu. Dia juga punya binatang ternak. Nggak mungkin kan disembunyikan di celengan. Pasti terlihat. Atau perniagaan. Dia punya toko besar yang laku, semua orang melihat. Itu oleh para ulama disebut dengan sebutan harta yang zahir. Adapun harta yang batin, yang tidak terlihat, yang tersembunyi, adalah harta yang tidak diketahui oleh manusia. Harta yang tidak terlihat oleh orang luar, kecuali si pemilik harta dan keluarganya. Seperti uang, emas atau perak atau perhiasan, bisa enggak disembunyikan dan tidak dilihat oleh orang? Iya, bisa. Itulah harta yang batin. Para ulama membagi harta kepada 2 jenis itu berkaitan dengan zakat serta berkaitan dengan fitnah yang mungkin bisa ditimbulkan di kalangan manusia, di kalangan para tetangganya. Jadi itulah 2 jenis harta yang apa? Zahir dan batin. Jadi pendapat yang pertama menyatakan tidak wajib zakat bagi orang yang memiliki hutang yang bila dibayarkan mengurangi nisab. Baik hartanya itu harta yang zahir ataupun yang batin. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanabilah rahimahumullah. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, an-zakah wajibatun fil mal sawa'un kana zahiran am batinan walau kana ala sahibihi dainun. Kedua, zakat itu wajibnya tentang harta. Baik harta yang zahir ataupun batin, sekalipun si pemiliknya memiliki hutang. Walaupun pemiliknya memiliki hutang, maka dia tetap wajib zakat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa
kewajiban zakat berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan orang yang memiliki harta. Adapun hutang adalah kewajiban si orang yang memiliki harta. Kewajibannya ke personnya, ke individunya, ke manusianya, bukan ke hartanya. Itu kalau hutang. Tapi kalau zakat, maka zakat itu terkena kepada harta yang dimiliki oleh orang. Berdasarkan hal itu, ulama yang kedua ini menyatakan tetap wajib zakat. Kalau hartanya sudah sampai pada nisab sekalipun dia memiliki hutang. Dan inilah pendapat yang dirajihkan oleh mayoritas ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga dirinci, ditafsil. Bagaimanakah rinciannya? Fa in kanatiz zakatu wajibatan fi amwalin dhahirah lam yamna haddain, wa in kanat wajibatan fi amwalin batinah faddainu mani'un laha. Kalau zakat tersebut wajib untuk harta yang zahir seperti apa tadi? Seperti binatang ternak. Dia memiliki banyak kambing, lebih dari 100 ekor, lebih dari 40 ekor umpamanya. Orang-orang semua lihat. Atau dia memiliki ladang yang luas, sekali panen menghasilkan sekian ton. Maka kewajiban zakat ini tidak terhalang oleh hutang yang dimiliki si pemilik harta. Nanti alasannya diterangkan, menyangkut juga alasan sosial. Tapi kalau orang tersebut tidak memiliki harta yang zahir, tidak memiliki ternak, tidak memiliki ladang, tapi memiliki uang. Uangnya tidak diketahui oleh orang. Digeledah ke rumahnya nggak ketemu, sebab disimpan di mana? Di bank. Perhiasan juga disimpan di loker dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Jadi harta yang ada hanya harta zahir, harta batin yang bisa disembunyikan. Maka hutang bisa menjadi penghalang dia dari kewajiban zakat bila besarnya hutang tersebut mengurangi nilai harta batin tadi sampai di bawah batas nisab. Umpamanya dia memiliki uang 100 juta. Uang ini harta zahir apa batin? Batin, sebab orang tidak tahu. Uang bisa disembunyikan apa tidak? Ya bisa. Ini harta batin, harta yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia punya uang 100 juta, tapi dia memiliki hutang 80 juta. Kalau umpamanya dibayarkan tersisa berapa? 20 juta, dan itu tidak sampai pada nisab zakat. Maka tidak wajib zakat bagi dia kalau hutangnya lebih dari nisab zakat dia dan hartanya itu adalah harta yang batin. Apa sih yang menjadi dalil tentang ketiga pendapat tersebut? Berkata Syekh Al-Utsaimin, ammal ladzina qalu inna ad-dain yamna'u wujub az-zakah mutlaqan. Adapun ulama-ulama yang berpendapat hutang bisa menghalangi zakat. Ini pendapat yang pertama tadi ya, pendapat Hanabilah. Karena apa?
Karena zakat itu wajib kalau memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya itu? Pertama sampai nisab, yang kedua apa? Sudah 1 tahun untuk zakat harta. Dan hutang bisa mengurangi hal itu. Maka apabila hutang dibayarkan, akan berkuranglah jumlah harta sehingga sampai pada jumlah yang menyebabkan dia tidak wajib zakat. Adapun orang yang menyatakan bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat dalam harta yang zahir, karena Nabi SAW mengutus beberapa petugas untuk menagih zakat dari harta yang zahir. Tapi Nabi SAW tidak merinci dengan menitipkan pertanyaan kepada para petugas, hal alaikum dainun amla, apakah kalian punya hutang atau tidak. Oleh karena itulah, maka walaupun punya hutang tidak disebutkan. Padahal berkata Syekh Al-Utsaimin, ma'anna ashabal amwali dhahirah wala siyama ashabus thamar fil ghalib annahum madinun. Umumnya pemilik harta yang zahir, apalagi umpamanya pertanian, mereka itu punya hutang. Karena untuk pertanian butuh modal apa tidak? Iya, butuh modal, bibit, kadang-kadang nganjuk dulu. Nganjuk teh apa? Ngebon, ngutang dulu. Punya hutang, ya. Tapi Nabi SAW tidak merinci seperti itu. Padahal salam itu seperti ini, mengambil dulu modal, meminjam dulu modal untuk digolangkan, untuk dijalankan, nanti dibayar setelah panen atau setelah untung. Namanya salam. Di zaman Nabi SAW sudah ada. Para petani mereka mengutang untuk biaya pertanian sepanjang atau selama 1 tahun atau 2 tahun. Dan mereka butuh modal untuk itu. Nah, ketika Nabi SAW menyuruh para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka, beliau tidak merinci apakah mereka ini punya hutang atau tidak. Terlebih, harta zahir berkaitan dengan hasrat para fuqara yang mengetahui harta orang tadi. Apabila tidak ditunaikan hanya karena hutang, dan para fuqara itu tidak tahu bahwa si orang yang punya harta itu punya hutang, nggak tahu. Rata-rata kan kalau orang ngutang apa? Rahasia ya, jangan dikasih tahu tuh ke orang-orang, nanti saya malu. Cukup kita berdua, kan gitu rata-rata. Orang-orang pada tidak tahu bahwa dia punya hutang. Orang hanya melihat dia punya panen dari hasil pertanian. Maka apabila tidak ditunaikan karena hutang, maka bisa menimbulkan fitnah. Nanti orang-orang ngomong, ini orang hartanya banyak tapi kok enggak zakat. Itu ngomongnya di mana? Di belakang. Kedua, tak mustahil menimbulkan motivasi kepada fuqara dan masakin untuk mencuri. Kita lapar, orang itu kaya tapi kok enggak bagi-bagi, padahal dia terkena kewajiban zakat, akhirnya nekat mencuri. Inilah alasan para ulama kenapa dibedakan kewajiban zakat terhadap harta yang zahir dan harta yang batin. Kalau harta yang zahir terlihat oleh orang, manusia semuanya tahu, bila tidak ditunaikan hanya karena hutang, bisa menimbulkan gejolak sosial, bisa menimbulkan kecurigaan, suudzon kepada si orang kaya tadi karena tidak menunaikan zakat yang sebenarnya wajib.
Adapun kalau harta batin orang-orang tidak tahu, sehingga tidak ditunaikan pun itu tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial apapun di kalangan manusia. Dan pertimbangan para ulama ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mempertimbangkan efek sosial, terutama dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hak orang lain. Seperti apa? Seperti zakat. Seperti apa lagi? Seperti umpamanya muamalah dengan tetangga. Itu diperhatikan dan selalu dikait-kaitkan dengan urusan akidah bahkan tauhid. Sering saya ungkap bahwa perilaku sosial kita cermin dari akidah dan tauhid kita. Akhlak yang kita tunjukkan kepada sama manusia itu adalah refleksi dari akidah, iman dan tauhid kita. Nabi SAW sering mengait-ngaitkan hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, itu akidah, itu tauhid, itu iman. Hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Jangan mengganggu, hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu. Itu akhlak, itu perilaku sosial kita. Jadi dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan tauhid. Makanya akidah iman seseorang bisa dilihat dari perilaku orang tersebut. Nah, termasuk dalam penetapan syariat yang berkaitan dengan hak orang lain dipertimbangkan ini. Dipertimbangkan aspek sosial. Bahkan diwajibkannya zakat itu sendiri salah satunya adalah pertimbangan sosial. Jangan terlalu timpang antara si kaya dengan si miskin. Biar tidak ada jarak antara si kaya dengan si miskin. Biar si miskin tidak dengki kepada orang kaya karena selalu kebagian zakatnya, infaknya dan sedekahnya berefek kepada kehidupan sosial. Berdasarkan hal itulah maka tadi dijelaskan dibedakan antara harta yang zahir dan harta yang batin. Karena harta yang zahir berkaitan dengan sikap dan respon orang lain kepada si pemilik harta. Karena mereka tahu ini punya harta yang banyak, kok nggak dizakatkan, ya? Dan berefek kepada perilaku. Adapun yang batin orang-orang tidak tahu, maka tidak akan terjadi gejolak sosial apapun. Wa ammal amwalul batinah faqalu inna rasul alaihi salatu wasallam lam yakun yab'athun nas li akhdhiha wa aidan laysat dhahiratan lil fuqara bihaitsu law lam tuaddi zakatiha. Adapun harta batin, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengutus orang untuk mengambil zakat dari harta yang batin. Juga tidak nampak, tidak terlihat, tidak diketahui oleh para fuqara seandainya mereka tidak menunaikan zakatnya dari harta yang batin. Jadi tidak menimbulkan gejolak sosial. Wa ammal ladzina qalu wujubaz zakah ala man alaihi dainun. Adapun ulama-ulama yang berpendapat wajib zakat bagi orang yang punya hutang. Apa alasannya? Qalu, mereka berkata, ladaina nususon amah lam tufarriq bainal amwal wa amma qaulukum inna zakah wajabat musawa fanaqul na'am nahnu nujibu ala hadha ayuzakiya wa nusawiya fi ta'ihim minaz zakah fa idza kana alaihi 1000 dirham
wa biyadihi alfu dirham. Qulna akhriz zakatad darahim 25 wa nahnu nu'tika min zakatika 25. Adapun orang yang berpendapat bahwa wajib zakat bagi orang yang memiliki hutang, kata mereka kami punya nas, punya dalil umum yang tidak membedakan harta manusia. Pokoknya harta itu dimiliki secara penuh, secara bebas. Dia boleh menggunakan harta itu dan tidak berserikat di dalam hal kepemilikannya. Sekarang kalau kita pinjam uang 10 juta. Uang ini milik kita atau milik bersama? Milik kita. Kita bebas nggak menggunakan uang itu? Bebas. Boleh nggak si orang yang meminjamkan hutang ke kita yang dari 10 juta itu ambil sedikit beli cendol? Boleh nggak? Nggak boleh. Nyolong. Kalau tanpa sepengetahuan kita, ya. Kalau minta ke kita, minta dari 10 juta itulah 100.000 aja untuk beli cendol dengan rodanya. Itu culametan. Gak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia culametan. Jadi harta yang dipinjam adalah milik si peminjam secara penuh. Dia bebas gunakan uang 10 juta itu untuk apapun yang dia mau. Baik untuk dibagi-bagi ke orang, untuk dibelikan barang yang harganya pas 10 juta atau kurang, atau untuk disimpan, dia bebas. Dia memiliki harta tersebut secara penuh. Sehingga apabila seseorang memiliki harta hasil meminjam 100 juta dia pinjam atau 50 juta dia pinjam, sudah sampai pada nisab dan sudah tersimpan 1 tahun, maka dia sebagai pemilik harta, hartanya sudah terkena zakat. Hartanya sudah terkena zakat karena harta itu milik dia secara penuh. Adapun dia memiliki hutang, maka itu bukan kewajiban terhadap harta, tapi kewajiban kepada si pemilik harta, kepada orangnya yang tidak berkaitan dengan kewajiban zakat dari harta yang dia miliki. Berdasarkan hal itulah maka apabila seseorang memiliki umpamanya 100 juta hasil meminjam, keluarkan zakatnya 2,5% dari 100 juta itu. Berapa tuh? 250.000 apa 2,5 juta? 2,5 juta ya? 2,5. Keluarkan 2,5 juta ya. Dari harta tersebut, kalau harta itu pertama sudah sampai nisab dan 100 juta sudah sampai nisab. Kedua sudah tersimpan selama 1 tahun ya. Keluarkan. Kenapa? Karena faidah dari hal ini adalah liyushira annahu muta'abbidun lillahi bi ikhrajiz zakah. Karena salah satu faidah dari perbuatan itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia sudah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Itu harta sudah dimiliki oleh dia secara penuh. Dan tidak ada kewajiban bagi dia terhadap hartanya selain zakat. Maka dia wajib menunaikan zakat. Kecuali apabila hutangnya itu sudah jatuh tempo. Umpamanya nih saya kasih hutang 100 juta selama 1 tahun. Bayar nanti tahun depan. Seharga 100 juta juga. Jadi dalam setahun dia aman. Dia boleh menggunakan uang tersebut semau dia. Nah, karena itulah maka kalau itu sudah sampai pada nisab dia keluarkan zakatnya. Adapun kalau sudah jatuh tempo, dia punya kewajiban dari hartanya. Apa kewajibannya? Membayar hutang.
dan membayar hutang di saat pertama sudah jatuh tempo, kedua dia punya kemampuan untuk membayar hutang itu, wajib ditunaikan seketika itu juga. Tidak boleh menunda-nunda, karena menunda pembayaran hutang di saat dia mampu membayarnya adalah kezaliman dan itu dosa. Berkata Nabi SAW, mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayar adalah kezaliman. Boleh nggak berbuat zalim? Tidak boleh, walaupun korban kezalimannya orang kuat dan orang kaya, dan si orang yang dizaliminya itu katakanlah tidak kepepet-pepet amat. Orang itu kaya, kalau tidak dibayar hari itu juga tidak langsung jatuh miskin menderita kelaparan, enggak, tapi tetap itu kezaliman. Maka langsung tunaikan apabila sudah jatuh tempo dan kita memiliki hutang dan memiliki kemampuan untuk membayarnya. Nah, apabila sudah dibayar itu hutang, lalu jumlah dari uang yang tersisa masih sampai pada nisab, keluarkan zakatnya. Bila tidak, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Ya, dari sinilah kita mengetahui dosa orang-orang yang memiliki kartu apa? Kartu apa? Kartu ngutang. Jangan disebut kredit, agak keren, seolah-olah itu hebat. Kartu ngutang gitu aja. Rata-rata orang yang punya kartu ngutang itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, orang miskin nggak bisa mengajukan kartu kredit. Karena untuk disetujui pertama alamatnya, tinggal di mana, apa rumah sendiri, apa ngontrak. Kalau ngontrak nggak akan dikasih. Nanti ambil belanja banyak, pasti tagih kabur. Kan bisa begitu ya. Harus rumah sendiri. Kedua, ada slip gaji. Mencukupi nggak dari gajinya ini untuk bayar hutang dari kartu kreditnya. Dan seterusnya lah. Oleh karena itulah orang yang miskin atau gajinya di bawah standar terus masih jadi kontraktor, masih ngontrak-ngontrak rumahnya, nggak bisa punya kartu kredit. Hanya orang-orang yang bonafid, gajinya minimal sekian, rumahnya sendiri, nah baru itu dikasih. Bahkan dikasih dengan limit yang besar. Bisa ratusan juta, bisa beli mobil itu digesek aja gitu ya. Tanpa harus mengeluarkan uang. Saat itu, nah, tapi nanti harus dibayar gitu. Nah, itu rata-rata orang kaya, punya uang cash, tapi belanja cuma 20-30 ribu atau minimal ada batas minimal 50 ribu baru pakai kartu kredit. 60 ribu padahal dia punya ratusan juta, digesek. Seret, gaya tuh. Terus nanda tangan. Setelah itu sudah. Orang-orang melihat, dia mah belanja teh nggak perlu uang, cuma kartu sakti saja jadi gratis. Itu pandangan orang awam, ya. Padahal itu ngutang. Dia punya uang tapi bayarnya tolong talangin dulu sama bank, kan gitu ya. Nanti dibayar ke bank sebelum jatuh tempo. Itu kezaliman. Walaupun pihak yang dizaliminya pihak bank. Maka sudah tutuplah kartu kredit ya. Jangan punya kartu kredit, dosa loh. Dosanya dari beberapa segi. Pertama, menyetujui transaksi yang mengandung unsur riba. Ada riba nggak dalam kartu kredit? Iya. Kalau umpamanya sudah jatuh tempo bayar belum bayar, telat sehari ada apa? Ada bunga. Telat 2 hari tambah lagi. 3 hari seminggu tambah gede, bunga berbunga. Itu pertama. Walaupun kita beriktikad saya nggak akan telat, sebelum jatuh tempo sudah saya bayar agar tidak kena bunga. Walaupun demikian minimal kita menyetujui sebuah transaksi yang mengandung unsur riba. Meridhoi hal itu. Itu dosa pertama. Dosa yang keduanya tadi menunda pembayaran hutang padahal dia
mampu untuk membayarnya. Ya, cepat gunting, cepat telepon, halo saya tutup kartu kredit saya. Mudah-mudahan nggak bermasalah. Oh, ibu masih punya tanggungan sekian gitu. Loh, dari mana itu? Nggak tahu, pokoknya muncul gitu. Bisa aja kan seperti itu ya. Kalau tidak dibayar bertambah, bertumpuk, berlipat. Kalau dibayar merasa tidak pernah belanja sejumlah itu. Seperti itu. Kalau umpamanya terlambat 3-4 bulan dikirim tuh siapa? Debt collector yang galak. Ya, diteror kita, ditelepon kita, didatangi kita ke rumahnya, digebrak mejanya. Hutang yang harus dibayarnya pada cuma ratusan ribu umpamanya. Tapi tetap akan ditagih oleh orang-orang seperti itu. Walhasil kalau hutang tersebut sudah jatuh tempo wajib bayar dulu. Kalau setelah dibayar uang yang tersisa masih sampai pada nisab, di atas nisab maka keluarkan zakatnya. Bila di bawah nisab maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Inilah 3 pendapat tentang zakatnya orang-orang yang berhutang. Yang pertama ada yang menyatakan tidak wajib zakat, itu pendapat Hanabilah. Yang kedua tetap wajib zakat sebab berbeda status. Kalau kewajiban zakat tertuju pada hartanya, kalau kewajiban hutang itu tanggung jawab pemilik dari harta itu. Dan yang ketiganya ditafsil atau dirinci dengan rincian seperti yang tadi ya. Inilah salah satu faidah yang kita ambil dari hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Faidah yang berikutnya, wujubuz zakah fi fuqara'il balad liqaulihi faturaddu ila fuqara'ihim. Wa hadza mabniyun ala anna dhamir fi fuqara'ihim ya'udu ila ahli Yaman. Faidah lain dari hadis ini. Hadis ini menerangkan wajibnya zakat dibagikan kepada orang fakir di negeri tersebut, di negeri orang kaya tinggal. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Fuqaraihim, him disebutnya dhamir. Dhamir itu kata ganti orang. Dhamir di sini kembalinya kepada ahlul Yaman, kepada negeri Yaman yang Mu'adz diutus ke sana. Ambil zakat dari orang kaya di kalangan negeri Yaman, kembalikan kepada orang fakir di negeri tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan zakat tidak boleh dikeluarkan dari negeri tersebut selama di negeri itu ada mustahiqnya. Kata orang Sunda, ulah nyolok mata buncelik. Ini nggak ada terjemahannya. Nyolok mata ya nyolok mata, buncelik itu melotot ya. Orang yang lagi melotot dicolok matanya. Gimana? Sakit. Sakitnya biasa apa bingit? Bingit. Nyolok mata buncelik maknanya adalah melewatkan orang yang ada di hadapan kita. Lalu kita memberi sesuatu ke orang yang jauh. Di hadapan kita padahal butuh tidak dikasih, yang jauh dikasih. Baik itu makanan, uang atau pertolongan jasa yang bisa kita berikan. Jangan sampai begitu, nanti sakit. Ada tetangga dekat, kita bagi zakat, baginya umpamanya di tetangga jauh. Maka si tetangga dekat yang mustahik, yang fakir, yang miskin, tersinggung nggak perasaannya? Iya, tersinggung. Ada efek buruk nggak kepada aspek sosial? Iya, ada efek buruk. Nanti mereka akan
bertanya-tanya, curiga, bahkan benci, bahkan marah kepada orang kaya yang membagikan zakatnya keluar daerah mereka. Maka tidak boleh menyalurkan zakat keluar dari kota tempat dia tinggal atau negeri tempat dia tinggal. Kecuali apabila di kotanya, di negerinya tidak ada lagi mustahiq. Maka boleh di-offer keluar kota, bahkan keluar negeri, maka dibolehkan. Seperti saudara-saudara kita kaum muslimin Indonesia yang hidup di negeri-negeri kafir. Ada yang hidup di Jepang, di Cina, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika gitu kan. Nah, di sana nggak ada yang miskin, nggak ada yang fakir. Yang fakir, yang miskin, pengangguran disubsidi oleh negara, dikasih cukup, ya. Kalau ada yang tidak cukup dipakai mabok, jangan kasih zakat ke sana, nanti dipakai beli mabok lagi, ya. Minta zakat untuk teler, jangan. Apalagi mereka kafir. Oleh karena itulah, maka bagi orang-orang muslim yang hidup di negeri kafir, ketika berzakat boleh disalurkan ke negeri lain yang ada mustahik yang muslim di negeri tersebut. Adapun kalau di negeri itu masih banyak fuqara dan masakin, maka jangan dikeluarkan, ya. Apakah Indonesia termasuk negeri yang subur makmur sehingga tidak ada yang miskin, boleh zakatnya di-offer ke Somalia umpamanya? Belum atau tidak akan? Wallahu a'lam, ya. Ya, kita masih banyak fuqara dan masakin di negeri kita sendiri, di kota kita sendiri, di desa kita sendiri. Inilah faidah yang berikutnya. Faidah yang selanjutnya, jawazu sarfi zakah ila sanfin wahidin liqaulihi fi fuqaraihim wal fuqara hum ahadul asnaf ats-tsamaniyah alladzi qala Allahu fihim innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini pun menjelaskan bolehnya menyalurkan zakat hanya kepada satu sonaf. Sonaf jamaknya asnaf. Asnaf itu para mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, kedua orang miskin, ketiga para amil, keempat orang-orang yang sedang dibujuk hatinya, mu'allaf. Dan mu'allaf ini ada beberapa golongan. Pertama, ada orang yang baru masuk Islam, masih lemah imannya. Kalau diberi zakat, dia akan lebih kuat, ya. Kedua, orang kafir yang sudah simpati kepada Islam tapi belum masuk Islam. Kalau diberi zakat, dia bisa langsung masuk Islam. Yang ketiga, ada orang kafir yang benci kepada Islam, mengganggu Islam, selalu memojokkan Islam dan umatnya, yang apabila orang itu diberi zakat, dia berhenti dari kejahatannya. Kan malu merenya, masa diberi zakat, diberi tapi terus ngeganggu, punya rasa malu dia, ya. Itu termasuk mu'allaf. Jadi yang keempat mu'allaf, wal mu'allafati qulubuhum. Kelima wa fir riqab. Riqab itu upaya pembebasan hamba sahaya. Ada hamba sahaya disebutnya makatib. Makatib itu hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan tuannya. Kalau kamu bisa menebus dirimu dengan uang sejumlah sekian, kamu bebas. Kamu boleh bebas, tidak lagi jadi budak. Nah, boleh orang ini diberi zakat sejumlah yang dia butuhkan. Bukan
Umpamanya dia minta tebusan, si majikannya tebusannya 50 juta, zakatnya 500.000. Kena enggak? Enggak kena, ngapain 500.000? Tidak merubah status budak itu menjadi merdeka. Kasih sejumlah itu, ya. Nah, rikab itu yang keberapa? Kelima. Keenam, gharim. Ada yang tahu bahasa Sundanya gharim apa? Siapa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Orang yang banyak hutang. Bahasa Sundana punten rada kasar. Jeblug. Bukan jeblog. Kalau jeblog apa? Kotor. Kalau jeblug orang yang punya hutang banyak tapi nggak bisa bayar. Itu disebut gharim. Itu golongan ke-6. Ketujuhnya fi sabilillah, ini dirinci. Yang jelas orang yang sedang jihad di jalan Allah. Sebagian ulama menyatakan para tulabul ilm. Orang-orang yang menuntut ilmu itu termasuk fi sabilillah, ya. Dan yang terakhirnya adalah orang yang ibnu sabil. Ibnu sabil itu bukan anak jalanan, tapi para musafir. Walaupun di kampungnya dia kaya, tapi dia pergi ke kota lain, pulau lain atau negeri lain, dia ibnu sabil dan kekurangan bekal, kasih dari zakat. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Tidak harus dibagi rata, boleh kita menyalurkan hanya ke salah satu asnaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa turaddu fi fuqaraihim. Zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Nabi hanya menyebut satu sonaf dari 8 asnaf, yaitu fakir saja, ya. Nah, berdasarkan itu dibolehkan kita menyalurkan zakat hanya ke satu apa? Sonaf, bukan satu asnaf. Asnaf mah banyak. Engkau satu tapi asnaf gitu ya. Umum kita menyatakan ada satu orang-orang, engkau satu tapi orang-orang. Itu tidak benar bahasa, ya. Banyak orang-orang ya mungkin. Jadi asnaf bentuk jamak, bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya apa? Mufradnya sonaf. Boleh kita salurkan zakat kita hanya ke satu sonaf. Tergantung mana yang lebih urgen, lebih membutuhkan. Bisa orang fakir, bisa miskin, bisa mu'allaf, bisa riqab, bisa fisabilillah, bisa ibnu sabil, tergantung situasi dan kondisi saat itu. Terlebih biasanya zakatnya kan nggak begitu banyak. Kalau harus dibagi ke 8 asnaf, ya nanti sedikit-sedikit dapatnya, ya. Tidak memuaskan semua pihak. Boleh hanya ke salah satu asnaf saja. Fayakunu fi hadzal hadis raddun liqauli man yaqul innahu la budda an tusarraf az-zakah ala asnafi thamaniyah kulliha wa alla yaqil al-adad fi kulli sanfin an thalathah. Hadis ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa zakat itu harus dibagi rata ke 8 asnaf semuanya, atau minimal ke 3 asnaf di antara 8 asnaf itu. Gak boleh hanya ke satu asnaf, nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Itu dalil ra'yu. Ya kan, kalau indikasi nanti yang lain cemburu dong. Kata siapa? Kata ra'yu dan perasaan kita. Agama bukan kata ra'yu, bukan kata perasaan, tapi kata wahyu, dalil, nas, baik Quran atau hadis yang sahih. Ya. Adapun penjelasan saya tadi bahwa syariat mempertimbangkan kondisi sosial, iya, tapi bukan menjadi dalil pokok terhadap penetapan suatu hukum.
Hanya salah satu di antara pertimbangan untuk menetapkan hukum. Jadi dibolehkan bagi kita untuk menyalurkan zakat kepada satu sonaf saja. Faidah berikutnya dari hadis ini. Wa minal fawaid min hadzal hadis dalilun ala ba'tsid du'ati ila Allah wa dzukirat min qabl wa hal huwa ala sabilil wujub. Dari hadis ini pun diambil faidah tentang diharuskannya mengirim para dai untuk berdakwah. Apakah ini hukumnya wajib? Jawabnya ya, wajib kifai. Wajib apa? Wajib kifayah. Yang apabila ada 1-2 orang yang sudah dikirim, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Ini bagi setiap ulama, duat, ustadz, maka wajib kifayah. Adapun bagi ulil amri, bagi pemerintah Islam, wa ala ulati umuril muslimin ayyab'atsu du'at ila dinil Islam. Adapun para ulil amri, menjadi pemimpin, dia wajib ain bagi individu pemimpin untuk mengirim para dai ke pelosok, ke tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah Islam. Wajib. Kalau tidak, dosa dia karena wajib. Makanya Nabi SAW beliau tinggal di Madinah, tapi mengirim para sahabat untuk dakwah ke negeri-negeri yang jauh. Kalau sekarang harus pakai pesawat, harus pakai paspor, harus pakai apa? Visa juga. Kalau dahulu nggak ada seperti itu. Kirim saja. Tentu saja dengan resiko. Si dai ini luar biasa hebatnya. Dia pasti bakal menderita, capek di perjalanan karena jauh. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang asing bagi dia, asing bahasanya, asing kultur, budaya, kebiasaan, asing karakternya, dan juga berbeda agamanya. Seperti diutusnya Mu'adz kemana? Ke Yaman. Yaman ini dahulunya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka bangsa Arab, tapi di bawah kekuasaan Romawi dan beragama Nasrani. Dan pernah terlibat peperangan hebat antara kaum muslimin dengan mereka. Namanya perang apa yang pernah saya ceritakan? Mu'tah. Dengan kekuatan pasukan yang jauh dari berimbang. Ari kaum muslimin mah cuma 3.000 orang. Ari kaum Nasrani sampai 200.000 orang. Pasukan Heraklius yang waktu itu menjadi penguasa di Romawi menyiapkan 100.000. Ditambah dengan negara-negara Arab yang di bawah kekuasaan Romawi yang beragama Nasrani, termasuk yang di Yaman, yang di Irak, menyiapkan pasukannya jumlah jamleh seluruhnya 100.000 orang. Total jenderal musuh berapa? 200.000 orang. Padahal kaum muslimin yang akan dihadapi mereka juga tahu berapa orang? Cuma 3.000 orang. Nabi SAW mengutus 3.000 orang ini tadinya mau menggempur seorang penguasa di daerah Irak atau Yaman yang merobek surat Nabi dan membunuh utusannya. Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan surat, malah dibunuh. Padahal kesepakatan internasional saat itu bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Ini dibunuh. Nabi SAW menyiapkan pasukan 3.000 orang serbu tuh. Tadinya mau menyerbu itu saja, negara itu saja. Tapi negara yang mau diserbunya gemper, panik, gugup. Sebuah pasukan kecil yang dahsyat luar biasa, ya. Pasukan kaum muslimin mau menggempur, lapor ke bosnya. Lalu
Kekaisaran Romawi saat itu menyiapkan 100.000. Ditambah dengan negara-negara Arab yang beragama Nasrani saat itu di bawah kekuasaan Heraklius juga menyiapkan 100.000. Total jenderal 200.000 melawan 3.000. Siapa yang kalah? 200.000 kalah. Adapun korban di kalangan kaum muslimin cuma 12 orang. Termasuk 3 panglimanya. Ja'far bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian itu adiknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib maksudnya. Terus Usama. Siapa lagi? 3 pokoknya. Saya lupa. Nah itu gugur. 12 orang di kalangan kaum muslimin gugur. Adapun korban di kalangan musuh mencapai lebih dari 20.000 orang. Dan mereka ngacir mundur. Kalah telak. 200 kalah sama 3.000. 200.000 maksudnya. 200.000 kalah dengan 3.000. Ya. Nah bayangkan orang yang beragama seperti itu. Agama Nasrani. Terus berada di bawah kekuasaan Romawi. Terus juga pernah ada sejarah peperangan bentrok. Mu'adz diutus ke sana. Untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam. Kira-kira perlu mental apa tidak? Iya perlu. Yang kuat, yang dahsyat. Mungkin saja pas datang diserbu, mungkin ya. Tapi inilah Mu'adz bin Jabal yang Nabi SAW tidak akan salah pilih orang untuk mengutus, untuk berdakwah. Jadi bagi para duat ini fardu kifayah. Bagi ulil amri maka wajib bagi mereka untuk mengutus para da'i ke pelosok-pelosok yang membutuhkan dakwah Islam. Inilah beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Ada yang mau buku ini, Ikhwan? Mukhtasar. Siapa yang pakai kopiah? Ya, antum. Agus, pernah belum? Pernah apa? Belum apa? Tayyib, barakallahu fiik. Pertanyaan. Kalau yang punya hutang wajib zakat apa tidak? Mic. Ahwat siapkan mic-nya ya. Yang berhutang wajib zakat apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengulang ceramah saya dari awal. Terdapat 3 ikhtilaf mengenai pendapat ini. Terdapat 3 ikhtilaf. Yang pertama, menurut manhaj Hanabilah, bukan manhaj. Madhab Hanabilah yang mengatakan bahwa tidak wajib membayar zakat apabila mempunyai hutang. Baik, karena yang kedua wajib membayar zakat walaupun mempunyai hutang. Dan yang ketiga dengan perincian, yaitu perincian wajib atau tidaknya. Ya, barakallahu fiik. Giliran akhwat. Akhwat dengan hadiah yang sama. Siap? Ya, bismillah. Siap, Ustaz. Baik, ada berapa jenis harta? Ada 2. Apa saja? Harta zohir dan harta batin. Kurang jelas apa? Harta zohir dan harta batin. Kayaknya mic-nya ya putus-putus. Harta zahir dan harta batin. Apa harta zahir dan apa harta batin? Dan kasih contoh. Harta zohir itu merupakan harta yang terlihat oleh manusia, seperti pertanian, toko-toko besar, atau binatang ternak. Sedangkan harta batin ialah harta yang tidak terlihat oleh manusia atau orang asing, namun hanya diketahui oleh pemiliknya dan keluarganya saja. Contohnya dalam bentuk uang,
perhiasan. Udah? Iya, barakallahu fiik. Sapetang ahwat. Sapetang nggak ada terjemahan. Nanti dikasih ya. Ustaz, bila ana mempunyai sejumlah harta tertentu dan diniatkan sebagai infak, sedekah, manakah pilihan yang afdal, menyalurkan seluruh harta tersebut ke satu tempat penyaluran infak dan sedekah, ataukah membagi-bagi harta tersebut untuk kemudian disalurkan ke beberapa tempat tujuan penyaluran infak dan sedekah? Semuanya boleh. Mana yang lebih maslahat itu yang lebih baik. Ya. Kalau umpamanya hanya ke satu menimbulkan madarat, bagilah kepada yang lain. Kalau yang lain juga amat sangat membutuhkan harta tersebut. Walhasil semuanya dibolehkan. Bagaimana akikah yang sesuai sunnah? Akikah maknanya menyembelih kambing karena kelahiran bayi. 2 ekor kambing bila laki-laki dan 1 ekor kambing bila bayinya wanita. Sembelihlah hari ke-7. Itu yang jelas sesuai dengan sunnah. Nabi SAW menyatakan, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi tudhbahu lisabi'ihi. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih di hari ke-7. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ya, pertama sembelihlah kambing. Dan sembelihnya kalau bisa di hari ke-7. Boleh enggak di hari yang lain? Ikhtilaf para ulama. Boleh ya. Kalau saya sendiri kalau sudah lewat hari ke-7 dan tidak mampu karena baik enggak mampu karena situasi tidak mungkin kan lewat hari ke-7 mungkin tidak ikah. Tapi jumhur ulama membolehkan di atas hari ke-7. Kalau ada ikhwan ahwat umpamanya akikah menyembelih kambing hari kapanpun, hari ke-14, 21 atau bahkan 40, lalu ngundang saya untuk makan kambing, saya akan datang insyaallah ya. Kalau enggak sempat datang dikirim ke rumah dimakan. Terus bagaimana cara membagikannya? Banyak cara. Bisa membagi mentahnya seperti kurban. Bisa juga dimasak lalu mengundang orang-orang untuk hadir ke rumahnya dikasih makan. Utamakan fakir dan miskin. Ya, bisa juga kalau begitu ribet udah aja pakai nasi kotak. Dimasak nasi kotak dibagi boleh. Begitu juga ya dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Ustaz. Ana habis operasi angkat rahim, dokter kandungan bilang nanti pas siklus menstruasi akan keluar flek-flek, bukan darah. Apakah saya bisa sholat Ustaz? Syukran. Iya, barakallahu fiik. Maksudnya bisa sholat ketika keluar flek gitu iya. Atau keluar darah? Mungkin pada saat setelah operasi tadi. Operasi angkat rahim. Operasi itu bukan haid. Wanita yang dioperasi tetap wajib sholat. Darah yang keluar adalah darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar bukan sebagai darah haid dan bukan pada waktu haid. Hakikatnya dia wanita suci, maka sholatlah walaupun dalam keadaan berdarah. Ya, apalagi keluar flek tadi. Maka kalau disebabkan karena operasi maka tetap kena dengan kewajiban sholat. Semampunya habis operasi kan lemes nggak bisa bangun, jangan bangun, sholatlah sambil berbaring. Ya, tapi tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Tayamum nggak boleh, itu ruangan rumah sakit steril.
nggak boleh ada debu ke sana, ya. Air nggak boleh juga, makanya babasehan di kamar rumah sakit, tidak boleh. Tidak bisa wudu, maka sholatlah walaupun tanpa wudu. Karena apa? Karena suci adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat wajib dipenuhi bila mampu. Bila tidak mampu, gugurlah kewajiban memenuhi syarat sah sholat itu. Tapi kewajiban sholatnya tidak gugur. Sama dengan menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Siapa yang sholat tidak menghadap kiblat, padahal tahu dan mampu, tidak sah. Umpama sholat di sini Masjid Raya Cipaganti, tapi menghadap ke jalan, tidak sah. Karena kita mampu menghadap ke kiblat dan tahu arah kiblat. Adapun kalau kita tidak tahu arah kiblat atau tahu tapi tidak mampu, maka gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Ya, seperti contoh umpama kita berada di tempat asing, kita nggak tahu mana arah kiblat. Silakan dikira-kira. Setelah dikira-kira nanti ternyata diketahui, oh tadi bukan ngarah kiblat, nggak masalah. Atau kita di kendaraan, awalnya itu tahu kiblat sana, takbir Allahu Akbar, kendaraannya belok. Apa kita juga muter? Nggak perlu, ya. Teruskan sholatnya. Karena kita nggak mampu menghadap kiblat, gugur kewajiban menghadap kiblat, sholatnya tetap sah. Sama dengan suci baik dari najis atau dari hadas. Umpama orang di rumah sakit, buang air di sana, air besar, air kecil, buang di sana. Tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tidak bisa membersihkan dirinya. Ya dia bernajis, ya dia tidak bisa wudu, mandi ataupun tayamum. Datang waktu sholat, sholatlah walaupun dalam keadaan ada najis dan tidak bisa berwudu. Kewajiban suci saat itu gugur bagi dia tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Ya, apakah kalau kita tidak mengarah ke kiblat karena tidak bisa, udah mending nggak sholat, percuma sholat juga nggak ngiblat, apa begitu? Enggak, sholatlah walaupun tidak menghadap kiblat. Ini juga begitu, nggak bisa wudu, nggak bisa bersuci, ada najis. Apakah percuma sholat juga, ada najis tidak sah? Enggak percuma. Wajibnya suci dari hadas dan najis bagi orang yang mampu menghilangkan hadas tersebut. Adapun bagi yang tidak mampu, maka gugur kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat tersebut. Terakhir, Ustadz, ana adalah salah satu petugas masjid di tempat ana tinggal. Pertanyaannya, apakah pengurus masjid wajib menerima zakat harta? Kalau statusnya hanya sebagai pengurus masjid, tidak. Adapun kalau dia fakir, miskin, atau ibnu sabil, atau salah satu di antara 8 mustahik tadi, iya, bukan sebagai pengurus masjidnya, tapi karena status lain. Mungkin dia ibnu sabil, mungkin dia itu fakir, mungkin dia miskin, ya. Jadi dapat zakatnya karena miskinnya, karena fakirnya, bukan karena pengurus masjidnya. Lalu penyaluran uang zakat harta itu diperuntukkan apa dan kemana saja untuk penyaluran? Itu 8 asnaf tadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.